Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume kelima chapter kedua. Di chapter ini bakal dibahas tentang orang-orang dari klan Takeda yang telah memutuskan untuk bergabung dengan negara Brunhild. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya dan juga yang lainnya berhasil mengalahkan Frase yang telah menyerang suku pedalaman hutan, Toya pun akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke kerajaan Brunhild. Dan setelah mereka sampai di kastil kerajaan Brunhild, Toya pun lalu diberitahu oleh Ripel bahwa ada seseorang tamu yang ingin bertemu dengan Toya. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun langsung pergi menemui tamu itu. Dan Toya melihat bahwa tamu itu ternyata adalah Tsubaki. Dan Tsubaki adalah seorang ninja, mantan bawahan dari klan Takeda. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Tsubaki, kenapa Tsubaki ingin bertemu dengan dirinya. Dan Tsubaki pun lalu bilang kepada Toya bahwa kesetiaannya kepada klan Takeda sudah rusak. Dan dia datang ke tempat Toya adalah karena dia ingin mengabdikan dirinya kepada Toya dan juga kerajaan Brunhild. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi Tsubaki langsung bilang kepada Toya. Tsubaki bilang bahwa sejak klan Takeda berganti kepemimpinannya, hal ini malah menimbulkan banyak masalah. Lalu Tuan Kosaka, salah satu orang kepercayaan dari Takeda Shingen, dia pun lalu bilang kepada Tsubaki bahwa Tsubaki dan juga yang lainnya tidak bisa lagi terus-menerus melayani klan Takeda. Karena klan Takeda saat ini sudah hampir hancur. Dan Kosaka lalu memerintahkan mereka semua untuk mencari tuan yang baru. Dan saat itulah lalu Baba memberikan sebuah saran kepada Kosaka. Baba bilang kepada Kosaka bahwa Tsubaki dan juga yang lainnya bisa melayani Tuan Toya dan juga bergabung dengan negara barunya, yaitu negara Brunhild. Dan karena itulah, dia dan semua keluarga ninjanya telah memutuskan untuk melayani Toya. Toya yang mendengar itu, Toya pun lalu bertanya kepada Tsubaki, kenapa Tsubaki memilih dirinya untuk dia layani? Padahal di Isen masih ada dua orang kuat, yaitu Tokugawa dan juga Oda. Tsubaki yang mendengar itu, dia pun langsung bilang kepada Toya bahwa Oda dan juga Tokugawa hanyalah penguasa feodal. Dan Tsubaki juga bilang kepada Toya bahwa Toya itu adalah seseorang yang sangat hebat, dan Toya adalah orang yang pantas untuk dia layani. Toya yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Tsubaki, apakah Tsubaki tidak keberatan untuk melayani negaranya? Karena negaranya adalah sebuah negara yang sangat kecil. Dan Tsubaki pun lalu menjawab bahwa hal itu bukanlah masalah. Bahkan dia akan senang sekali jika Toya bisa menerima dirinya. Dan Toya yang mendengar itu, Toya pun akhirnya setuju untuk menerima Tsubaki sebagai bawahannya. Tetapi Tsubaki lalu bilang kepada Toya, apakah dia juga boleh membawa semua anggota keluarganya untuk bergabung dengan negara Brunhild. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Toya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan kejutan seperti ini. Dan setelah itu,
Toya pun langsung bertanya kepada Tsubaki, berapakah banyak orang yang akan dibawa Tsubaki untuk pindah ke negara Brownhill? Dan Tsubaki pun langsung menjawab bahwa orang-orang di dalam klannya berjumlah lebih dari 70 orang. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Toya bilang kepada Tsubaki bahwa dia hanya bisa menampung Tsubaki saja. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka juga diterima oleh Toya untuk pindah ke negara Brownhill. Tetapi mereka harus bekerja untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dari negara Brownhill. Tsubaki yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa hal itu bukanlah masalah. Dan dengan ini, akhirnya Toya telah menerima Tsubaki dan seluruh anggota klan ninja Takeda untuk menjadi warga negara Brownhill. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Setelah itu, Tsubaki pun langsung pergi meninggalkan Toya. Dan setelah Tsubaki pergi, Cheska pun langsung menemui Toya. Dan Cheska bilang kepada Toya bahwa ada sebuah surat untuk Toya. Dan saat Toya membaca surat itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Toya tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerima kejutan yang sangat besar dalam satu hari saja. Lalu Lim bertanya kepada Toya, surat apa yang dibaca oleh Toya? Dan Toya pun lalu memberitahu Lim bahwa surat itu adalah sebuah surat dari salah satu petinggi dari klan Takeda, yaitu Kosaka Masanobu. Dan di dalam surat itu, Kosaka memberitahunya bahwa Kaisar Isen telah membubarkan klan Takeda karena klan Takeda telah menyebabkan banyak kekacauan. Dan semua wilayah klan Takeda telah dibagi-bagi dan diberikan kepada klan Oda dan juga klan Tokugawa. Sedangkan orang-orang dari klan Takeda, mereka semua telah memutuskan untuk pindah ke negara Brownhill. Dan mereka juga telah memutuskan untuk melayani Toya sebagai tuan baru mereka. Dan Toya juga bilang kepada Lim bahwa dia sebenarnya sangat senang jika dia memiliki orang-orang yang berbakat untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk meminta pendapat dari Kosaka tentang masalah perdagangan dan juga pemerintahan. Karena Toya sangat tahu bahwa Kosaka memiliki kemampuan dalam masalah ekonomi dan juga pemerintahan. Karena dulunya Kosaka adalah penasihat dari klan Takeda dan juga salah satu dari 4 orang kepercayaan Takeda Shingen. Dan Toya pun berencana untuk menjadikan Kosaka sebagai penasihatnya. Dan setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan untuk segera menuju ke wilayah Isen. Karena Toya ingin bertemu dengan 4 petinggi elit klan Takeda, yaitu Kosaka, Baba, Yamagata, dan juga Naito. Sedikit informasi, klan Takeda dulunya dipimpin oleh Takeda Shingen. Dan Takeda Shingen memiliki 4 jenderal utama yang disebut dengan 4 Raja Surgawi. Dan keempat orang ini masing-masing memimpin pasukannya sendiri dan memimpin wilayah-wilayah dari klan Takeda. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat setia kepada Takeda Shingen. Dan keempat orang ini adalah Kosaka Masanobu, Baba Nobuharu, Yamagata Masakage, dan juga Naito Masatoyo. Dan setelah keruntuhan klan Takeda, mereka berempat memutuskan untuk bersumpah setia kepada Toya. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengabdikan diri mereka kepada negara Brownhill. Setelah Toya sampai di wilayah Isen, Toya pun langsung menemui mereka berempat. Dan Toya langsung membahas tentang pembangunan negara Brownhill. Lalu Kosaka memberikan sebuah saran kepada Toya bahwa Toya harus membangun jalan raya terlebih dahulu. Karena jalan raya
adalah infrastruktur yang paling penting dalam sebuah negara, agar negara itu bisa berkembang. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti, dan Toya setuju dengan saran dari Kosaka. Dan Toya berpikir bahwa mungkin dia bisa membuat jalan raya yang menghubungkan negara Belfast dan juga Kekaisaran Regulus. Dan itu akan membuat negara Brunhild menjadi jalur perdagangan yang baru. Lalu setelah itu, Kosaka bilang kepada Toya, jika Toya ingin membangun sebuah negara, Toya tidak semestinya harus mengerjakannya sendiri. Karena Toya saat ini adalah seorang raja atau pemimpin. Dan jika Toya melakukan semuanya sendirian, maka hal itu akan membuat rakyatnya menjadi ketergantungan kepada Toya. Dan itu juga bisa membuat rakyatnya menjadi pemalas. Lalu Kosaka menyarankan kepada Toya bahwa untuk membangun sebuah negara, maka Toya harus mulai memberikan tugas-tugas kepada para bawahannya. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bilang kepada mereka semua bahwa di bagian timur wilayah Brunhild, tempat itu akan dijadikan wilayah pertanian. Dan hal itu juga akan membuat perdagangan akan berjalan. Dan itu akan menghasilkan pendapatan untuk negara. Dan Kosaka juga bilang kepada Toya bahwa Toya juga harus segera menentukan tentang masalah pajak. Dan Toya harus menentukan berapa pajak yang akan diambil dari para penduduk. Toya yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Kosaka bahwa dia sebenarnya tidak mau mengambil pajak dari rakyatnya. Tetapi Kosaka langsung menentang hal itu. Kosaka bilang kepada Toya bahwa jika Toya tidak mengambil pajak, maka hal itu akan membuat pemerintahan negara Brunhild menjadi goyah. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Toya meminta Kosaka untuk membuat pajaknya serendah mungkin. Dan Toya juga bilang kepada Kosaka bahwa untuk sementara ini, negara Brunhild akan memproduksi sepeda. Dan hal itu akan menciptakan pemasukan untuk negara, dan pemasukannya lumayan besar. Dan akhirnya, Toya dan juga Kosaka pun sepakat untuk memajukan pertanian dan juga ekonomi dari negara Brunhild. Setelah itu, Toya pun langsung pergi ke tempat latihan bersama dengan Baba dan juga Yamagata. Dan di tempat latihan itu, ada 3 kesatria dari negara Brunhild, yaitu Lain, Noren, dan juga Nikola. Dan mereka saat ini sedang dilatih oleh Baba dan juga Yamagata. Dan Toya melihat bahwa mereka bertiga terlihat sangat lelah. Dan Toya pun dengan cepat langsung menggunakan sihir pemulihan untuk memulihkan mereka bertiga. Dan sihir pemulihan yang digunakan oleh Toya adalah sihir refresh. Dan Yamagata yang melihat kemampuan dari Toya, dia pun menjadi sangat kaget. Dan dia bilang kepada Baba bahwa tuan mereka saat ini ternyata memiliki kekuatan yang sangat gila. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengajak semua orang untuk makan siang di kerajaan Brunhild. Tetapi sebelum itu, Toya mengajak semua orang untuk berburu kepiting merah raksasa untuk dijadikan bahan makanan. Dan di dalam perburuan itu, mereka pun berhasil mendapatkan beberapa kepiting merah raksasa. Dan setelah perburuan selesai, Toya pun langsung mengajak semua orang dan membawa semua kepiting raksasa itu ke kerajaan Brunhild untuk diolah. Dan sambil menunggu makanan selesai dimasak, Toya pun akhirnya memutuskan untuk melakukan survei di jalur yang akan dibuat jalan raya. Dan selama survei itu, Toya pun mendapatkan berbagai macam gambaran. Dan Toya memutuskan untuk menambahkan beberapa pos penjaga dan juga pemeriksaan di setiap jalan raya yang akan dia buat. Dan setelah jalur ditemukan, Toya pun langsung membuat jalan raya
menggunakan sihir tanah miliknya. Bahkan Toya juga langsung mengaspal jalan itu, sehingga jalan itu bisa dilewati oleh kereta kuda dengan sangat lancar. Bahkan Toya juga membuat rambu-rambu jalan, seperti penunjuk arah dan juga penunjuk lokasi atau tempat. Dan setelah semuanya selesai, Toya pun langsung kembali ke kastil kerajaan Brunhild. Dan saat Toya sampai di sana, ternyata kepiting merah raksasa sudah selesai dimasak. Dan mereka semua pun akhirnya mulai makan bersama-sama. Dan sampai saat ini, semua rencana dari Toya telah berjalan dengan sangat lancar. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.